yang Allah berikan kepada kita sebagai muslim dan muslimah adalah negara yang berbenderakan merah putih, ya, yang berdasarkan kehidupan berbangsa bernegaranya adalah Pancasila, ya, yang nama negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kenapa saya katakan itu anugerah? Kenapa saya katakan itu nikmat? Pertama, Indonesia ini memiliki tidak kurang ada 5 kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara yang lain. Hati-hati Pak Bu sekalian. 1, Indonesia adalah merupakan negara yang paling banyak umat Islamnya sedunia. Ente cari negara yang paling banyak umat Islamnya, bukan di Saudi, bukan di Mesir, bukan di Jordan, bukan di Timur Tengah. Negara yang paling besar jumlah umat Islamnya adalah satu-satunya Negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara. Itu anugerah yang luar biasa. Yang kedua, keistimewaan daripada negeri yang kita punya, yang kedua adalah negara kita ini adalah negara dengan gebiar semangat dakwahnya yang lebih leluasa dibanding negara-negara yang lain. Lebih leluasa. Kenapa? Karena negara kita ini berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kebanyakan bermadhabkan fikih Syafi'iyah. Sehingga tidak ada bulan tanpa perayaan. Tidak ada bulan tanpa tabligh akbar. Saya 5 tahun di Mesir nggak ada tabligh akbar di lapang bola, nggak ada tabligh akbar di terminal, nggak ada tabligh akbar, saudara, di jalan raya terus ditutup tengah malam hari, nggak ada. Hanya di Indonesia bulan Ramadan ada malam nuzulul Quran, lalu masuk ke Syawal ada halal bihalal, masuk ke Dzulqa'dah masih nuansa halal bihalal, masuk ke Dzulhijjah seperti sekarang ini, masuk ke Muharram tahun baru Islam pakai obor kuat kaharideng tak irung. Luar biasa, saudara, luar biasa. Udah begitu dan lepas Muharram persiapan Sofar, Maulid, itu masih berlanjut. Kata pikirkan disebut lagi silih mulut, bakatnya kok masih banyak orang yang pengen muludan sudah habis, bulan mulutnya sudah habis, ada silih mulut. Udah begitu Rajab, udah itu Syaban, udah begitu menyambut datangnya bulan suci Ramadan, nggak ada di negara yang lain, tidak ada di negara yang lain. Itu keistimewaan yang kedua. Dan yang ketiga, Indonesia ini termasuk adalah negara yang garis teritorialnya paling luas sedunia. Saking luasnya bentangan tanah dari Sabang sampai Merauke di negeri kita tercinta, sampai hitungan waktu ada berapa? Ada 3. Ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu bagian Indonesia bagian tengah, ada waktu Indonesia bagian timur. Nggak ada satu negara punya waktu kayak tilu, siapa? So, cari. Nggak ada satu negara punya hitungan waktu sampai tilu kubakat tilu benghar-bengharna. Luar biasa, saudara. Terus lagi yang selanjutnya, Indonesia ini termasuk negara yang paling kaya raya. Oh, Timur Tengah boleh bangga, kaya raya dengan minyak bumi, saudara. Tapi Timur Tengah nggak punya minyak langit. Secakok-cakoknya Timur Tengah nggak punya minyak langit. Tapi Indonesia punya minyak bumi, punya minyak langit. Nah, kiai minyak langit tuh nurunkan minyak lain, siapa tinggal di sawit tuh. Dari pohon sawit jadi minyak, betul apa betul? Betul. Di Timur Tengah ada apa tidak? Tidak. Apa bang di Timur Tengah ada apa tidak? Tidak. Gimana yang lebih kaya, Indonesia apa Timur Tengah? Bangga menjadi orang Indonesia. Bangga menjadi orang merah putih. Bangga menjadi orang NKRI. Bangga. Jaga Indonesia. Siap. Jaga NKRI. Siap. Jaga Pancasila. Siap. Allahu Akbar. Hati-hati, jangan mau dikadali. Kita ini kaya, kita ini hebat. Kita ini hebat, saudara. Luar biasa. Yang kelima, Indonesia ini punya kelebihan apa? Saudara, selain daripada itu jumlah umat Islamnya terbanyak, terus lagi gerakan dakwahnya paling leluasa, terus lagi apa tadi itu? Termasuk negara yang paling kaya, ya, terus garis teritorialnya juga luar biasa yang paling luas. Dan yang kelima, Indonesia ini, Masya Allah, gerakan pendidikan keislamannya di mana-mana. Indonesia dengan sekian juta pesantren, sekian juta
madrasah dan seterusnya. Itu yang pertama. Kira-kira apa yang saya sampaikan jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Jelas. Sebelum saya melangkah ke yang kedua, saya ingin tanya sekali lagi. Kalau begitu Indonesia hebat apa tidak? Bagus apa buruk? Kalau begitu Indonesia besar apa kecil? Bangga menjadi orang Indonesia. Bangga. Kalian malu mengaku orang Indonesia di luar negeri, malu apa tidak? Tidak. Bangga apa tidak? Bangga. Apakah kita harus kalah dengan orang-orang yang asing yang datang ke negeri kita? Kalah apa jangan? Jangan. Pertahankan harga diri bangsa. Siap. Betul. Allahu Akbar. Ketika datang asing perungkut, siapa merungkut lah. Walana itu, Singapura itu, saudara, enggak lebih besar daripada Jawa Barat. Ente, mereka tuh kalau hebat, kayak kuat, enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya, saudara, dibanding dengan kita punya negara. Cuman kita ini, sudah dipukul mental kita. Sekarang mental orang-orang yang dijajah. Belum apa-apa membungkuk, ada orang asing punya duit, ada orang asing punya duit, membungkuk. Padahal jenderal, padahal menteri, lain kementerian kebarakan, jangan kebarakan. Kenapa kau berontakkan dirimu di hadapan bangsa-bangsa asing dan asing, saudara? Masya Allah. Hati-hati, saudara. Jangan kita ini negara besar, betul. Betul. Yang kedua, yang lebih luar biasanya, saudara, nama Islam, simbol Islam sudah disematkan di seluruh lini di bangsa dan negara kita. Mari kita lihat, saudara. Mari kita lihat. Sekarang lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan itu bahasa Arab. Sok tanyakan ke santri. Dewan itu tidak dawana, yudawinu, tadwinan, wadiwanan. Dina tasrif. Dawana, yudawinu, tadwinan, wadiwan. Diwan. Dewan itu bahasa Arab. Perwakilan. Itu dari bahasa Arab. Wakala, yuwakilu, taukilan, wa taukilatan. Dina ilmu tasrif. Perwakilan itu bahasa Arab. Rakyat itu dari rohnya ngangkulantaran heseng ngirungna. Modal seperti kali lamun dakwah, maka tulisan Indonesia pakai ka dakwah. Hese dakwah. Gitu. Maka rakyat pakai ka rakyat. Sebetulnya rakyat, rohnya itu bahasa Arab. Bahkan bukan yang sekedar bahasa Arab, itu bahasa hadir. Ar-Rais, kata Nabi Abdur Ro'iyah, seorang pemimpin itu adalah hambanya rakyat, bukan majikannya rakyat. Presiden itu sebetulnya jongosnya rakyat, bukan majikannya rakyat. Betul apa enggak? Betul. Polri itu, Panglima TNI itu jongosnya rakyat. Orang jasnya dari duit rakyat, mobilnya dari duit rakyat, gajinya dari duit rakyat. Hei, kompornya isi perut ibu dan istrimu, keluargamu adalah dari duit rakyat. Itu bahasa Islam, itu bahasa Arab dan bahasa Islam, rohnya. Bayangkan sekelas Dewan Perwakilan Rakyat dari bahasa-bahasa Arab dan bahasa-bahasa Islam. Sekarang MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, apalagi majelis itu ismul makan dari jalasa yajlisu, julusan. Ismul makannya majelis, ismul makan teh lain isim kedahar, lain makan teh makan tempat, makan teh dahar. Ismul makan itu satu isim di dalam gramatika Arab yang dipakai untuk tempat. Kalau disebut ismul makan berarti itu teh artinya tempat. Kalau majelis dari jalasa yajlisu duduk, berarti disebut majelis tempat duduk. Majelis permusyawaratan rakyat berarti majelis tempat duduknya wakil-wakil rakyat untuk bermusyawarah. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Eropanya kongres, bukan majelis, luar kades ya, laka tipu. Majelis itu bahasa permusyawaratan. Oh, apalagi musyawarah itu bahasa Quran langsung, bahkan di dalam Al-Quran itu ada satu surat disebut surat Asy-Syura.
Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah kita terangkan. Luar biasa. Kira-kira sekali lagi kalau begitu Indonesia hebat apa tidak? Hebat. Identik dengan Islam apa tidak? Identik apa tidak? Identik. Nah makanya ada bajingan burung yang ingin menceraikan Islam dari Indonesia. Hati-hati. Itu DPR, MPR. Sekarang kita bahas NKRI. NKRI itu singkatan kebanyakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Emang lu pikir yang pertama mengusulkan nama NKRI siapa, Tong? Hati-hati. Ketika Indonesia masih dulu RIS, Republik Indonesia Serikat, di Majelis Konstituante, ibu-bapak sekalian, diusulkan oleh Muhammad Nasir, jangan pakai serikat dong, jangan Republik Indonesia Serikat dong. Diusulkanlah di Majelis Konstituante oleh Muhammad Nasir itu mosi integral. Integral itu artinya menyatu. Biar Aceh menyatu dengan Jawa Barat menyatu dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, Pulau Jawa menyatu dengan Sumatera menyatu dengan Kalimantan, menyatu Kalimantan dengan siapa? Dengan Sulawesi dan seterusnya. Diajukanlah mosi integral, disepakati saudara dalam Majelis Konstituante tersebut, di parlemen tersebut disepakati. Makanya dari usulan Muhammad Nasir tersebut, dari usulan ulama tersebut, lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yang mengusulkannya siapa? Ulama apa bukan? Ulama. Yang ngomong ulama apa bukan? Ulama. Hati-hati, terkudu ngaji. Termasuk Pancasila. Makanya kemarin saya tidak ragu-ragu menyampaikan orasi di Gedung Merdeka. Ini Ustaz Abdul Hadi ada dan kawan-kawan dari Ormas ada. Kita mari kita diskusi. Saya pernah berdebat dengan seorang profesor ahli ketatanegaraan, penasihat dari sebuah partai politik yang mengusulkan undang-undang HIP sekarang, saudara. Keteter. Karena kenapa? Saya katakan itu fakta sejarah. Bahwa dari 1 Juni, dari 1 Mei sampai ke tanggal 29 Mei itu baru usulan yang digelar. Ada pidato Bung Karno, ada pidato Bung Yamin, ada pidato Dr. Supomo. Bung Yamin mengusulkan 5 dasar negara, Supomo mengusulkan Pancadharma, terus lagi Soekarno mengusulkan Pancasila. Tapi ketuhanannya disimpan di nomor 5, dan ketuhanannya pun bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Baru usulan, belum terjadi konsensus, belum terjadi kesepakatan, saudara. Kalau saking berdebatnya, saudara, tidak ada titik temu, akhirnya dibuatlah tim 9 di dalam sidang BPUPKI, dan akhirnya 22 Juni pertama terjadi kesepakatan, pertama terjadi ijma, pertama terjadinya yaitu konsensus para pendiri bangsa. 22 Juni 1945 lahirlah Pancasila Piagam Jakarta, yang sila pertamanya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Singkat cerita, dirobahlah sila pertama 18 Juni 1945 dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita tidak mau berdebat tentang di situ dalam gonjang, ini bukan forumnya. Yang jelas saya ingin memastikan bahwa Pancasila itu adalah anak kandung dari agama Islam. Sekali lagi, Pancasila itu anak kandung dari agama Islam. Dari agama Islam. Dari agama Islam. Yakin. Takbir. Allahu Akbar. Nah, makanya kalau ada secuil kelompok partai politisi yang ingin menarik-narik Pancasila ke 1 Juni, lantas ketuhanan yang Maha Esa mau dirubah menjadi ketuhanan yang berkebudayaan, Pancasila mau diperas jadi Trisila, Trisila diperas menjadi Ekasila, ini apa-apa? Pak orang sepakat. Kan kita sudah konsensus. Kita kan sudah sepakat. Udah jangan mundur lagi ke belakang. Kau punya pikiran mundur. Kau bukan pikiran lain maju karena mundur. Sesuatu yang sudah disepakati di tahap internasional, jangan lagi mundur ke belakang dong.
Saya bertanya, kalau sudah sepakat, kalau sudah musyawarah, terus sudah sepakat, lantas mau batalkan musyawarah berarti khianat apa tidak? Khianat. Ya bilang salah pemajikan musyawarah ya. Ulama keurusan negara ya, salah pemajikan musyawarah di Naranyang. Tiba-tiba nggak sepakat, nggak salaman, cipika-cipiki dan lain sebagainya. Tiba-tiba besoknya pakai mundur lagi, dibatalkan itu hasil musyawarah, pakai rekayasa musyawarah dan lain sebagainya. Saudara, berarti kalau yang membatalkan itu musyawarah istrinya, berarti istrinya khianat apa tidak? Khianat. Khianat apa tidak? Khianat. Lantas sekarang yang diteriak-teriakan apa? Hati-hati. Katanya ini PA 212 itu kaum ekstremis, radikalis, FPI itu radikalis. Itu adalah akan menerapkan sistem khilafah, akan menumbangkan Pancasila. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Hati-hati itu yang diteriakan. Sampai kemarin poster Habibana Rizik dibakar, diinjak-injak, dikatakan ini katanya memecah belah bangsa dan negara dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga pada malam hari ini kita berkewajiban untuk meluruskan paham keagamaan, untuk meluruskan paham kebangsaan. Jadi sekali lagi, Pancasila bertabrakan